tentang detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari datang malaikat Israel ke rumah Rasulullah. Setelah itu malaikat Jibril memberitahu Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada malaikat Israel di depan ingin masuk." Setelah itu Rasulullah berkata, "Bukakan saja pintunya wahai Jibril." Setelah itu malaikat Jibril membukakan pintu untuk malaikat Israel, dan malaikat Israel masuk dan memberi salam. Setelah masuk, malaikat Israel memberi dua pilihan untuk Rasulullah. Dia membiarkan hidup Rasulullah di dunia atau kembali kepada Allah, dan Rasulullah memilih untuk kembali kepada Allah. Setelah itu, nyawa Rasulullah dicabut perlahan oleh malaikat Israel. Pada saat sedang dicabut, Rasulullah berkata, "Al-Mahadza, apa ini wahai Israel?" Setelah itu Israel menjawab, ini sakaratul maut, ya Rasul." Setelah itu Rasulullah bertanya, "Mengapa rasanya sakit sekali wahai Israel?" Setelah itu Israel menjawab, "Ini rasanya sakit di dalam kematian wahai Rasulullah." Setelah itu Rasulullah bertanya, "Lalu bagaimana engkau mencabut nyawa umatku wahai Israel?" Setelah itu Israel menjawab, "Umatmu itu hanya manusia biasa wahai Rasulullah." Setelah itu Rasulullah meminta kepada Allah untuk bebankan saja sakaratul maut umatnya kepada dia. Setelah itu doa Rasulullah dikabul, dan pada saat itu nyawa Rasulullah dan pada saat itu hari terakhir Rasulullah hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kurang lengkap itu ya. Masih masih panjang. Nabi Muhammad dan pengemis buta. Assalamualaikum dulu. Ya. Apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini Nabi Muhammad dan pengemis buta. Suatu hari Nabi Muhammad melewati masjid dan bertemu pengemis buta dan menyuapi pengemis buta. Dan keesokannya melewati masjid dan bertemu pengemis buta lagi. Dan menyuapi pengemis buta itu. Pengemis buta itu mengejek dan mencela Nabi Muhammad. Pengemis buta itu tidak tahu bahwasanya Nabi yang menyuapi itu adalah Nabi Muhammad. Dan keesokannya Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad berwasiat dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar menepati janjinya, ya Pak. Menepati janjinya untuk menyuapi pengemis buta itu. Dan suatu hari Abu Bakar melewati masjid dan bertemu pengemis buta dan menyuapinya. Kemudian pengemis buta itu bertanya, "Sesungguhnya kamu bukan orang yang menyuapi aku kemarin." Dan pengemis buta itu berpesan bahwa Nabi Muhammad itu pengemis buta itu mengejek dan mencela Nabi Muhammad. Abu Bakar mendengarnya, dan pengemis buta itu bertanya lagi, "Kamu bukan orang yang menyuapi aku kemarin. Kamu siapa?" Kata Abu Bakar,
Aku adalah sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang kamu ejek dan mencela itu adalah Nabi Muhammad. Pengikut itu langsung kaget dan ingin meminta maaf dengan Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Itu Ini sambungan dari pertama yang tadi cerita Nabila ya, tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu seumur hidup sakit cuman berapa kali? 2 kali. Pertama saat terkena sihir ya. Terus kemudian pas Rasulullah mau menjelang wafat. Jadi Rasulullah pas sakit itu kurang lebih cuma seminggu. Ya, jadi hari pertama Rasulullah masih biasa, hari kedua Rasulullah masih ikut sholat jamaah, ya bahkan sampai waktu mau meninggal itu Rasulullah dipapah, kalau dipapah nggak? Diginiin, jadi sama sahabat dipegangin, sama Sayyidina Ali, sama Sayyidina Abu Bakar dipegangin, jadi Rasulullah jalannya dibantu ya, dipapah sambil menuju masjid. Dan saat itu yang mengimami sudah bukan Rasulullah lagi, tapi Sayyidina Abu Bakar. Ya, jadi Rasulullah udah gak kuat jadi imam menjelang wafatnya, maka kemudian yang menjadi imam yang ditunjuk adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, terus ketika Rasulullah mau wafat, itu malaikat Israel diutus sama Allah. Kamu datang ke rumah Muhammad, ya ke rumah Nabi. Tapi kalau kamu nggak dibukain pintu, kamu jangan masuk. Jadi malaikat Israel datang ke rumah Rasulullah. Ya, saat itu ada putrinya Siti Fatimah. Itu dengan berwujud seperti manusia biasa. Ya, wujudnya kayak manusia biasa. Diketok deh tuh, Assalamualaikum. Nah, kemudian Siti Fatimah ngebukain, Waalaikumsalam. Saya pengen bertemu Nabi Muhammad. Itu malaikat Israel. Siti Fatimah putrinya Nabi nggak tahu kalau itu malaikat Israel, tapi bulu kuduknya merinding. Terus dibilang sama Siti Fatimah, karena saat itu Rasulullah lagi sakit parah-parahnya, maka kemudian dibilangin sama malaikat Israel yang berwujud manusia itu, kamu jangan bertamu sekarang karena ayah saya sedang sakit. Kata Siti Fatimah, kamu jangan bertamu sekarang karena ayah saya Nabi Muhammad sedang sakit. Kamu pulang aja, besok aja deh kemari kali beliau udah sehat. Lalu kemudian pergilah malaikat Israel. Terus Rasulullah memanggil Siti Fatimah, wahai putriku, kemari, ta'ali ya Fatimah, kemari kamu Fatimah. Datanglah Siti Fatimah mendekati ayahnya Nabi Muhammad SAW. Terus dibilangin, ditanya, wahai Fatimah, ada apa? Lalu dibilang, wahai abah, wahai bapak, tadi baru saja ada tamu seorang laki-laki yang dia itu katanya pengen bertemu engkau. Tapi karena engkau sedang sakit, maka aku tidak perbolehkan. Kamu sedang istirahat, biarkan dia istirahat dulu. Saya bilang begitu. Besok aja kemari lagi. Terus ditanya sama Nabi Muhammad, ketika dia datang, ketika tamu itu datang, apa yang kau rasakan wahai Fatimah? Terus Fatimah menjawab bahwa ketika dia datang, tiba-tiba saya merasakan satu kengerian dalam diri saya. Entah kenapa tiba-tiba bulu kuduk saya merinding. Ya. Terus dibilangin sama Nabi Muhammad, wahai putriku, ketahuilah yang bahwasanya yang tadi datang menemui kamu itu adalah malaikat Israel. Yang andai kata kamu izinkan dia masuk, maka saat ini saya sudah dicabut nyawanya. Nah, berhubung Rasulullah tidak bangkit dari tempat tidurnya karena masih sakit ya. Terus Siti Fatimah tidak mengizinkan malaikat Israel masuk walaupun dia berbentuk manusia, maka saat itu
malaikat Israel kembali menghadap Allah tanpa membawa ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mandat dari Allahnya gitu. Pokoknya kalau kamu boleh masuk, cabut nyawa Nabi. Kalau kamu nggak boleh masuk, jangan cabut nyawa Nabi. Kan nggak boleh masuk, boleh nggak? Nggak boleh. Berarti nggak jadi nyabut nyawa Nabi balik. Enak ya? Coba misalnya kita kayak gitu. Nah, malaikat Israel itu kemudian datang lagi. Tapi kan yang kedua kalinya Siti Fatimah udah tahu bahwa nanti malaikat Israel akan datang lagi karena memang saya sudah harus meninggal, saya harus wafat. Kata Rasulullah, saya akan meninggal. Jadi satu saat dia akan datang lagi, nggak bakal lama. Ya benar aja, sehari dua hari kemudian datanglah malaikat Israel. Itu Siti Fatimah udah tahu bahwa ini adalah malaikat Israel. Walaupun bentuknya masih berwujud manusia. Maka kemudian malaikat Israel dipersilahkan oleh Rasulullah SAW ya untuk mencabut nyawa. Nah, saat mencabut nyawanya itulah kemudian malaikat Jibril, malaikat langit semuanya, kalau bahasa kita tuh bikin penyambutan. Kenapa? Karena rohnya Nabi akan dicabut dari fisiknya, dari jasadnya untuk menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu ada beberapa sahabat ya, diantaranya ada apa namanya Sayyidina Ali, terus ada putrinya ya, Siti Fatimah. Siti Fatimah sempat nangis ketika melihat ayahnya akan wafat, karena dia udah tahu yang datang ini malaikat Israel yang akan mencabut nyawa dia. Siti Fatimah udah menangis. Kata Rasulullah, kamu gak usah nangis Fatimah, saya ini manusia, saya ini ciptaan Allah. Dan Allah adalah Tuhan saya. Allah itu adalah zat yang saya cinta-cintai. Nah, saya akan bertemu dengan Allah, zat Tuhan yang saya cinta-cintai. Kenapa kamu menangis? Justru kamu harus senang karena saya akan kembali kepada Allah. Jadi hakikatnya orang meninggal itu dia kembali kepada sesuatu yang dicintai. Jadi gak usah nangis. Dan jangan khawatir Fatimah, kata Nabi, nanti setelah aku wafat, tidak lama kaulah keluargaku yang pertama yang akan menyusul aku untuk wafat. Akhirnya Siti Fatimah tersenyum, senang. Ya, walhasil ketika Rasulullah wafat, 6 bulan kemudian Siti Fatimah wafat, meninggal ya. Nah, jadi kisah kejadian wafatnya Rasulullah itu ya tadi disampaikan sama Nabila ya, karena memang dicabutnya itu sakit banget. Akhirnya malaikat Israel dibilangin sama Rasul, mulai detik ini kalau nyabut nyawa pelan-pelan. Karena ketika Rasulullah dicabut sama malaikat Israel itu ngerasain sakitnya luar biasa. Kata Rasulullah, ini saya Nabi, ini saya utusan Allah, masih ngerasain sakit kayak begitu, apalagi umatmu yang biasa, pasti lebih jauh lebih sakit daripada ini. Kata malaikat Israel, baik, saya berjanji untuk nyabut nyawa umatmu pelan-pelan. Jadi untungnya kita nih ya, satu, secara dicabut nyawanya kita pelan-pelan. Yang kedua, kita nggak tahu bentuk malaikat Israel. Coba misalnya tiba-tiba datang ke rumah Muti, tok, assalamualaikum, saya malaikat Israel. Wah, gimana? Ya kan, kita untungnya nggak tahu siapa malaikat Israel, bentuknya kayak gimana. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Adit tahu? Ah, nggak tahu. Dia tahu. Kali badannya gede kayak ikan. Jadi nggak ada yang tahu kita siapa yang bertamu ke tempat kita, apakah dia malaikat Israel, nggak tahu. Tapi kalau Nabi Muhammad tahu, makanya beliau sudah bersiap sedia. Nah, kita umatnya nggak dikasih tahu. Dan keringanan yang kedua adalah ketika dicabut nyawanya, selama dia beragama Islam ya, sering mengucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah minimal 5 kali dalam sholat. Nah, maka insya Allah dicabut nyawanya dengan pelan, tidak sakit. Tapi kalau orangnya ngeselin, waktunya puasa kagak puasa, waktunya sholat bercanda, nah itu ditarik karena pas lagi sakratul maut, meninggalnya ditarik. Iya, tapi kalau orang yang beriman
pas puasa dia puasa, pas sholat dia sholat, pas ngaji dia ngaji, dapat PR kerjain, dapat tugas dilaksanain. Itu orang yang nurut kayak begitu, yang patuh kepada Allah, taat pada orang tua, berhubungan baik kepada tetangga, saudara dan sebagainya. Malaikat Israel juga sayang, dia ingat, oh iya ini umatnya Nabi nih, umatnya Rasulullah nih, nyambutnya harus pelan-pelan. Dicabut pelan-pelan kita, nggak berasa. Ya. Nah, jadi ibadah yang kalian lakukan sekarang nih, kalian puasa, nanti kalian sholat maghrib, sholat isya, taraweh, itu sebetulnya bermanfaatnya bukan dari segi pahala doang, ya, bukan cuma dari segi pahala, tapi juga berkaitan dengan apa tadi? Masalah pencabutan nyawa. Jadi kalau nyawanya mau dicabutnya nggak sakit kayak Nabi, maka harus ikutin Nabi. Ikutin Nabi gimana? Ya sholat, ya puasa. Ya, nanti kalau kalian udah besar, udah punya duit, pergi haji. Ya, jangan nabungin duit aja kayak orang-orang. Duit dikumpul-kumpulin, beli tanah, beli sawah, beli ini, beli itu, pergi haji kagak. Padahal beli tanah 50 juta, beli mobil 300 juta, pergi haji cuma 30 juta. Murahan mana? Beli tanah atau pergi haji? Ya, murahan mana? Mobil 300 juta sama pergi haji 30 juta. Ya, orang sekarang lebih pentingin punya mobil daripada pergi haji. Orang sekarang lebih pentingin punya sawah daripada pergi haji. Padahal pergi haji daftarnya 25, nanti nambah 30 atau 40 juta. Ya. Nah, makanya mumpung kalian masih kecil, disemangatin dari sekarang, ngajinya, sholatnya, puasanya, ya. Nanti kebiasaan sampai gede gitu. Sama Pak Ustadz juga gitu. Pak Ustadz nggak ujuk-ujuk begini, enggak. Dari kecilnya sama dididik sama orang tua, dari umur 4 tahun, 5 tahun udah puasa, 5 tahun udah pol puasanya. Anak sekarang 5 tahun aja masih setengah hari puasanya, ya kan? Kadang-kadang nggak puasa. Pais bisa nggak? Setengah hari apa? Sampai jam 6. Iya, udah kelas 1. Kalau udah kelas 1 SD, ada yang udah SD masih setengah hari. Ada yang nggak puasa, lebih parah lagi. Ya. Nah, terus ketika Rasulullah wafat, ini sambungan ceritanya Ridho. Kalau ceritanya Kaifah beda soalnya. Kalau ceritanya Kaifah kan Nabi Sulaiman ya. Nah, ketika Rasulullah wafat, ya setelah Rasulullah wafat, itu kan yang menggantikan siapa? Yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah siapa? Abu Bakar, ya. Habis Abu Bakar siapa? Habis Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Habis Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Habis Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar menjabat menjadi kepala pemerintahan, jadi Nabi itu dulu sifatnya bukan presidensial, ya, bukan presiden, bukan kepala negara aja. Nah, ketika zamannya Abu Bakar, maka kemudian dibentuklah pemerintahan. Nah, Rasulullah memang tidak menunjuk Sayyidina Abu Bakar, kamu nanti gantiin saya, enggak. Nanti kamu jadi kepala negara, enggak. Tapi kan para sahabat melihat, sebab apa-apa yang diutamain adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ketika Rasulullah sakit, yang menjadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah pergi berdakwah, yang menjadi imam juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu sebuah isyarat bahwa nanti kalau saya wafat, seakan-akan Rasul bilang kalau saya nanti wafat, nanti yang gantiin saya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Rasulullah wafat tadi kan udah diganti sama Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Semua yang biasa dijalankan oleh Rasulullah itu dijalani sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi ngasih anak yatim, ngasih miskin, satu-satunya yang nggak bisa dijalani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Memerintahkan Sayyidina Bilal untuk azan kembali di Masjid Nabawi. Karena ketika Rasulullah wafat, kan yang azan siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu muazzinnya Rasul. Jadi dijulukin muadzinur Rasul. Jadi
tukang ajannya Nabi. Ya, sebab ketika di Madinah itu Bilal itu kalau ajan itu suaranya bisa sampai 2 kilo. Kalau dari sini misalnya dia bisa sampai Cakung sana lah, 3 kilo 4 kilo. Saking kencangnya suaranya Sayyidina Bilal. Nah, itu ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal nggak mau disuruh ajan lagi. Karena yang biasa memerintahkan untuk azan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Rasulnya udah meninggal. Jadi Rasul nggak, Sayyidina Bilal nggak mau lagi diperintahin untuk azan, bahkan sama sahabat Abu Bakar, azan kamu nggak mau. Sampai kemudian dalam sebuah cerita itu 40 hari akhirnya dibujuk Sayyidina Bilal, baiklah saya mau azan. Akhirnya di hari itu pada maghrib ya, kemudian Sayyidina Bilal naik ke atas. Kalau dulu belum ada kayak sekarang menara tinggi gitu ya, masih bentuk bangunan biasa. Sayyidina Bilal naik ke atas kemudian azan. Jadi hari pertama belum mau, hari kedua belum mau, dibujuk minggu pertama, minggu kedua belum mau, sampai kemudian sudah sebulan dibujuk, barulah Sayyidina Bilal mau azan. Nah, ketika azan, lafaz pertama masih lancar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua semadinah kaget. Mereka mulai terngiang-ngiang, mulai teringat kembali ketika bersama Rasulullah. Ini nggak pernah. Ini siapa yang? Oh, ini Bilal ini yang biasa azan. Selama 40 hari lebih dia nggak azan, baru kali ini dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget semua. Baru mereka terasa ada sesuatu ya yang biasa mereka lakukan. Kalau dengar azan kayak gini berarti mereka berangkat ke masjid, sholat bersama Rasulullah. Lafaz kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Orang mulai berjalan ke masjid. Karena mengingat nostalgia, ya, mengingat kenangan bersama Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika lafaz asyhadu anna, nah ini, ketika lafaz asyhadu anna, Sayyidina Bilal nggak sanggup. Karena waktu mengucap asyhadu alla masih nggak ingat Rasulullah. Tapi ketika mengucap asyhadu anna, apa lanjutannya? Muhammadan. Disitulah Sayyidina Bilal menangis. Asyhadu anna Muhammadan. Oh, langsung nangis. Nggak bisa melanjutkan kalimatnya, saking kangennya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya ketika Sayyidina Bilal azan ada Nabi di situ. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah wafat, Nabi Muhammad sudah meninggal, Sayyidina Bilal mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammadnya sudah tidak ada. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan Sayyidina Bilal ketika mengucap asyhadu anna Muhammadan langsung pingsan. Nggak sadar diri, saking kagetnya. Belum bisa menerima kenyataan bahwa Rasulullah sudah wafat. Itu saking cintanya sahabat ya, saking cintanya sahabat kepada Nabi. Makanya kalau sahabat ada yang begitu, bisa sampai begitunya cinta kepada Nabi ya, kepada Rasulullah, maka kita sebagai umatnya yang nanti dapat syafaat, kalian semua nih ya, termasuk Pak Ustaz juga harus lebih lagi cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat cerita, menyambung ke ceritanya Ridho, Sayyidina Abu Bakar kemudian mencoba menemui Siti Aisyah. Siti Aisyah itu siapanya Nabi Muhammad? Putrinya Fatimah. Siti Aisyah, istrinya Nabi Muhammad. Siapanya Abu Bakar? Anaknya Siti Aisyah ini anaknya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini mertuanya Rasulullah. Nah, datanglah Sayyidina Abu Bakar ke rumah Siti Aisyah ya. Lalu kemudian bilang kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, saya sudah mencoba melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi saya pengen kamu koreksi, kamu kan anak saya, kamu kan istrinya Nabi. Apa sih yang belum pernah saya lakukan? Ya. Apa sih kegiatan Nabi yang selama ini Nabi lakukan, saya belum lakukan? Apa kegiatan itu? Lalu diceritakan oleh Siti Aisyah bahwa
ada satu hal yang biasa rutin dilakukan oleh Nabi, tapi ayah belum lakukan sebagai penggantinya. Apa itu wahai Aisyah? Dijawab oleh Siti Aisyah, memberikan makan seorang pengemis Yahudi yang ada di ujung pasar. Oh gitu doang ya, gampang itu mah. Tapi itu pengemis buta ya. Ah buta ya nggak apa-apa. Berarti ayah harus nyuapin. Ya nggak apa-apa kalau cuma nyuapin. Keesokan harinya ya membawa Sayyidina Abu Bakar gandum, ya bubur gandum. Ya bubur gandum dibawa ke ujung pasar tempat Yahudi pengemis buta ini. Jadi dia pengemis ini bukan beragama Islam ya. Agamanya Yahudi bukan Islam. Lalu kemudian berangkatlah ke tempat pengemis buta itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mulai menyuapi, ya, mulai menyuap. Jadi nggak makan sendiri itu pengemis, disuapin sama Sayyidina Abu Bakar. Itu selama menyuapi makanan, ya, selama menyuapi makanan bubur gandum tadi kepada si pengemis buta itu si pengemis itu nggak berhenti ngejelek-jelekin Nabi Muhammad. Ada yang bilang Nabi Muhammad pembohong lah, Nabi Muhammad pendusta lah. Kalau itu Muhammad mana mungkin dia Nabi? Pokoknya Nabi Muhammad dijelek-jelekin selama Sayyidina Abu Bakar memberikan makanan kepada si pengemis. Bayangin bagaimana perasaan Sayyidina Abu Bakar. Lalu kemudian setelah selesai ya, habis nih bubur gandumnya habis. Kalau kita di sini bubur nasi ya. Nah, kalau di Arab kan pakai bubur gandum. Kemudian ketika selesai habis, si pengemis buta itu bilang, "Wahai Bapak, kamu ini bukan orang yang biasa datang kemari." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Oh, saya orang yang biasa datang kemari." "Ah, enggak, kamu bohong. Bukan kamu ini." Terus ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, "Kok kamu bisa tahu bahwa saya bukan orang yang biasa datang kemari?" Karena yang biasa datang ke tempat dia adalah Nabi Muhammad. "Kok kamu bisa tahu?" Dibilangin sama pengemis buta, "Orang yang biasa datang kemari, dia kalau menyuapi bubur kepadaku itu dialusin dulu sama dia." Jadi Nabi itu saking kasihannya sama pengemis udah tua, udah gak ada giginya soalnya. Mau makan gimana kan susah. Makanya sama Nabi dianjurin dulu. Dihancurin baru kemudian disuapin. Gue bayangin. Saking cintanya Nabi walaupun dia bukan agama Islam loh. Saking kasihannya Nabi kepada seorang pengemis, dihancurin terus baru disuapin kepada pengemis buta itu. Lah sementara kamu ini bukan orang yang biasa datang ini, sebab pas kamu ngasih saya makan buburnya masih kasar, saya harus mengunyah. Padahal gigi saya udah banyak yang ompong. Akhirnya kemudian Sayyidina Abu Bakar bilang, "Iya, saya bukanlah orang yang biasa datang ke sini menyuapi kamu." "Terus kemana orang yang biasa menyuapi saya?" kata si pengemis itu. Lalu dibilang oleh Sayyidina Abu Bakar bahwa orang yang biasa menyuapi kamu itu adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang suka kamu caci maki, orang yang suka kamu jelek-jelekin, dan sekarang dia sudah wafat. Nangis Yahudi pengemis itu nangis, kemudian dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Artinya apa? Kalau kalian berbuat kebaikan, jangan pamrih. Kemarin kan udah kasih tahu tuh pamrih itu apa? Mengharap balasan nggak boleh. Kalau kita mengharap balasan, berbuat baik, melakukan sebuah kebaikan berharap balasan, itu berarti kita riya, pamer, pengen dipuji sama orang. Kalau pengen dipuji sama orang, pamrih sama orang, nanti nggak dapat pahala, nol pahalanya. Misalnya, contoh kalian puasa, ya udah puasa aja. Puasa niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan diniatin walaupun mungkin di antara kalian ada orang tua yang ngasih semangat ya, misalnya gitu. Nanti Nabila, kalau Nabila puasanya penuh 1 bulan, nanti mama beli sepeda baru, misalnya gitu ya. Gak apa-apa buat semangat, tapi Nabila gak boleh puasa gara-gara pengen dapat sepeda, paham gak? Misal gitu, Ridho puasa sebulan penuh. Kalau puasa sebulan penuh full, nanti bapak beliin robot-robotan yang pakai tali plastik.
bukan pakai remote, pakai tali plastik. Nah, puasanya ya, ini kan dikasih motivasi tuh, dikasih semangat tuh sama orang tua ya. Puasanya jangan gara-gara itu gitu loh. Puasanya tetap harus semangat lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi aja begitu. Nabi itu nggak mau. Bayangin loh kalau misalnya kalian nih, coba kalian bayangin seperti Nabi Muhammad. Kalian nyuapin pengemis tapi kalian sendiri dihina-hina sama pengemis yang kalian suapin, bagaimana? Misalnya Wiwit bawa bubur ya kan, ada pengemis, terus Wiwit nyuapin pengemis pelan-pelan, terus pengemisnya bilang, Wiwit sialat, Wiwit kurang ajar ya. Padahal yang nyuapin si Wiwit, kira-kira Wiwitnya terima nggak? Enggak. Ya, coba kalian bayangin, itu Nabi Muhammad bertahun-tahun nyuapin pengemis sambil dimaki-maki, diketawain, dicemoohin, dicela sama pengemis itu, tetap sabar Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak mau pamrih. Padahal kan Nabi Muhammad bisa aja ngomong, ini yang ngasih makan itu saya, yang kamu celah, bisa ya. Tapi Nabi Muhammad melakukan itu enggak? Enggak. Karena Nabi Muhammad pengen nutupin, ya, pengen nutupin kebaikan. Nah, jadi kalian kalau punya kebaikan jangan diomongin ke orang, ya, jangan pamrih, karena itu nanti masuk ke riya, sum'ah, pamer dan sebagainya. Kaifa akan menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis. Setelah membangun Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman menuju ke Yaman. Setelah sampai di Yaman, Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud untuk mencari sumber air, tetapi burung hudhud tidak ada. Nabi Sulaiman marah. Kemudian burung hudhud tiba dan burung hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman bahwa ia terbang untuk mematai dan berjumpa sesuatu yang sangat penting, yaitu Ratu Balqis dan kerajaannya. Mendengar cerita burung hudhud, Nabi Sulaiman memutuskan surat yang mengandung nasihat agar menyembah Allah. Ia berkata kepada Ratu Balqis melalui surat yang disampaikan oleh burung hudhud. Ratu Balqis membaca surat itu. Ia ingin memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Tetapi Allah melarang Nabi Sulaiman untuk menerimanya. Dan utusan Ratu Balqis kembali ke negeri Sabah dan menceritakan semua ke Ratu Balqis. Dan Ratu Balqis berhajat, ia ingin berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun mengetahui bahwa Ratu Balqis ingin berjumpa dengan dia. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan untuk mempersiapkan penyambutan kedatangan Ratu Balqis. Dan kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya. Itu sudah benar, ya. Apa tadi tambahannya yang kurang? Yang cerita Kaifa apa yang kurang? Apa kira-kira? Apa?
proses pemindahan singgasananya Ratu Balqis. Udah pernah ada yang pernah dengar nggak proses pemindahan singgasana Ratu Balqis? Ratu Balqis itu dulu di Sabah ya, di Sabah. Sedangkan Nabi Sulaiman itu dulu adanya di Palestina, Syam. Jadi Masjidil Aqsa itu yang membangun adalah Nabi Sulaiman. Nah, kerajaannya Nabi Sulaiman itu ya Masjidil Aqsa itu. Paham nggak maksudnya? Jadi jangan kalian kira kerajaan Nabi Sulaiman apa nih? Kerajaan Nabi Sulaiman itu yang Masjidil Aqsa itu. Dulunya bagus, dulunya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah dikuasain sama orang-orang Israel, sama Zionis Israel. Kalau dulu enggak, dulu zamannya Nabi Muhammad itu Palestina cakep banget. Masjidil Aqsa itu bagus banget, dikelilingi kolam segala macam. Karena itu yang membangun adalah Nabi Sulaiman. Jadi istananya Nabi Sulaiman itu ya itu Masjidil Aqsa. Cuma dihancurin. Karena istananya Nabi Sulaiman itu luar biasa. Temboknya aja dari emas. Jadi dulu Masjidil Aqsa itu temboknya itu sekelilingnya itu emas. Bukan cuma kubahnya doang. Kalau sekarang tinggal kubahnya doang. Dulu temboknya itu emas, tempat wudhunya emas, tempat bermainnya terbuat dari emas, tempat duduknya di tempat rekreasi itu biasanya kan kalau masjid depannya suka ada pohon-pohonan gitu ya, ada tempat duduknya, itu tempat duduknya juga dari emas, semuanya dari emas. Saking kayanya Nabi Sulaiman. Sekarang mana ya? Nggak tahu, walau udah diambilin sama Bani Israel sama orang Israel. Jadi biar tahu ya, biar tahu pahamnya. Nah, Ratu Balqis itu dulu konon adanya di Mesir. Ada yang mengatakan lagi dulu beliau di Irak. Sabah itu ada yang bilang di Mesir, ada yang bilang di Irak. Yaitu apa, terdapat perbedaan ulama. Nah, ketika dapat laporan hudhud, burung hudhud, bahwa ada satu negeri yang yaitu menyembah matahari, maka Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk masuk ke dalam Islam, menyembah Allah. Nah, bahkan tulisannya sudah diberikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian seterusnya, tapi Nabi Siti Balqis, Ratu Balqis kemudian pengen dia tetap nyembah matahari. Maka kemudian Nabi Sulaiman marah. Kamu tetap nyembah matahari lalu kita perangi, atau kamu masuk Islam kita damai? Karena kamu membawa rakyat. Kalau kamu nyembah matahari sebagai pemimpin, sebagai raja, maka rakyat kamu juga akan nyembah matahari semua. Akhirnya kemudian Ratu Balqis, baiklah kalau begitu saya akan datang dulu ke tempat kerajaan kamu, saya main-main dulu. Jadi Ratu Balqis datang ke tempat Nabi Sulaiman, jauh-jauh dari Baghdad, dalam riwayatnya dari Mesir, ketemu Nabi Sulaiman supaya negosiasi, supaya jangan diserang. Tapi aslinya, pertamanya Ratu Balqis nggak mau, pengen masuk Islam, enggak. Dia pengen cuman bagaimana caranya kerajaan saya nggak diserang sama kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, maka kemudian Ratu Balqis bawa satu peti emas. Bayangin, satu petinya gede, kayak peti orang mau dimakamin tuh. Nah, peti jenazah tuh. Nah, itu isinya emas semua. Lalu Nabi Sulaiman tidak dapat kabar dari tentara-tentaranya. Wahai Nabi Sulaiman, Ratu Balqis sedang menuju kemari ke istana kita. Ngapain dia? Dia pengen nyogok. Dia bawa satu peti emas. Itu pengen nyogok Nabi Sulaiman, supaya nanti kalau udah dikasih, Nabi Sulaiman jangan menyerang kerajaan dia, tapi dia tetap tidak mau masuk agama Islam. Wah, kalau begitu kita harus menang dari dia. Nah, jadi sebelum singgah sana yang pertama, maka kemudian Nabi Sulaiman ini udah punya emas banyak. Wahai para tentaraku, kumpulkan semua emas yang kita punya. Zaman dulu itu, di zaman Nabi Sulaiman itu, semuanya itu yang menjadi sesuatu takaran bahwa dia orang kaya adalah emas. Ya sekarang juga ya. Sekarang kan kalau emasnya banyak orang kaya kan gitu kan. Zaman dulu juga begitu. Nah, maka kemudian ketika Nabi Sulaiman bilang kayak gitu, dikumpulkanlah emas yang dimiliki oleh kerajaan Nabi Sulaiman. Itu sudah saya kumpulin, wahai Nabi Sulaiman. Terus diapain? Taruh emas-emas ini menjadi alas kaki kita sepanjang jalan. Jadi ditaruh di lantai, ditaruh itu digeretakin.
Udah digeletakin itu konon sampai 10 kilo. Jadi kalau dari sini kurang lebih sampai mana ya? Cipinang lah. Panjangnya emas tuh. Ya. Terus kemudian apalagi wahai Nabi? Kamu cari kotoran kuda. Kamu cari kotoran kuda, kamu cari kotoran unta, kamu cari kotoran kambing, taruh di atas emas itu. Jadi kemudian emasnya ditaruhin kotoran unta, kotoran kambing, kotoran sapi, sampai panjang. Maksudnya apa kira-kira? Padahal ada Ratu Balkis yang pengen bawa satu peti emas. Maksudnya apa kira-kira? Kenapa Nabi Sulaiman malah emasnya dikasih nya kambing, nya onta? Kenapa? Apa maksudnya kira-kira? Hah? Ada yang tahu? Lupa emang belum diceritain. Karena Nabi Sulaiman pengen menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa emas kamu itu kalah banyak sama saya. Ya kan? Ratu Balkis cuma bawa berapa? Seperti Nabi Sulaiman 10 kilo. Panjangnya itu dijejerin sampai 10 kilo. Jadi bahasa gampangnya, kamu bawa cuma seperti, saya udah punya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, emas buat saya nggak berharga. Kamu bawa emas pakai peti, petinya aja dari emas, dipanggul, berarti kan dimuliakan, berarti diagungkan, ya kan? Berarti dihormati. Sementara emas yang saya punya, saya taruh di atas kambing, saya taruh di atas kotoran kambing, kotoran unta. Emas kamu, saya nggak butuh emas. Emas itu remeh buat saya. Maksudnya Nabi Sulaiman gitu. Kenapa? Supaya Ratu Balkis mau masuk Islam. Baru dia tuh pas bawa sampai depan gerbangnya Nabi Sulaiman, dia kerajaan Nabi Sulaiman, tentaranya pada bawa peti berisi emas. Ratu Balkis geleng-geleng. Ini saya bawa emas satu peti, sementara dia punya emas banyak-banyak sampai sana, dijadiin buat injek-injekan kaki. Ini yang satu saya hormati, saya muliakan, bawa barang-barang. Ini yang punya dia sendiri malah diinjek-injek. Jadi udah kalah duluan di situ ya, dari Balkis. Geleng-geleng, kaya banget Nabi Sulaiman. Belum lagi masuk ke dalam istananya, ada lantai yang seperti kolom. Jadi kolom seperti, jadi lantai tapi dia bentuknya kayak kolom. Jadi kaca, lantainya kaca. Ya, jadi kan kayak akuarium gitu ya. Nah, jadi kalau kita nginjek ini sangkain kolam, padahal bukan, kayak simut. Nah, di Ancol tuh, ya, atau di Taman Mini tuh. Ya, saking disangkanya itu adalah lantai. Nah, sebelum itu terjadi, Nabi Sulaiman kemudian bilang kepada anak buahnya, siapa yang bisa memindahkan singgasananya, ya, bangku singgasananya Ratu Balkis kemari. Semuanya bilang, tentaranya bilang, saya bisa. Yang paling cepat siapa? Ada orang bilang, wahai Nabi Sulaiman, saya paling cepat. Gimana cepatnya pindahin dari Sabah sampai ke sini? Ya, ketika kamu berdiri, kamu duduk, itu nanti singgasana sudah ada. Kata Nabi Sulaiman, itu mah kelamaan, ya kan? Dan sampai ada jin ifrit. Tahu ya, jin ifrit ya. Jin ifrit angkat tangan. Wahai Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan lebih cepat. Gimana? Ya sama tadi. Ini kan kau lagi duduk nih. Engkau bangun, maka nanti singgasana Ratu Bilqis sudah ada di depan kamu dan kamu bisa duduk. Saya harus berdiri dulu kelamaan. Saya tanya dulu. Terus datang seorang alim, ahli ibadah, muridnya Nabi Sulaiman juga dulu berdiri. Wahai Nabi Sulaiman, saya bisa lebih cepat. Gimana lebih cepatnya? Sebelum kamu ngedip. Jadi kalau ngedip gini, udah ada. Wah, ini lebih cepat nih. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman ngedip, langsung ada di situ singgasananya Ratu Bilqis. Makanya ketika Ratu Bilqis masuk ke istananya Nabi Sulaiman, dia kaget. Ini kok kayak singgasana saya nih? Padahal emang singgasananya Ratu Bilqis. Dipindahin dari negerinya, dari negeri Sabah ke ke kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini hikmahnya. Kalau tadi kan Nabi Muhammad udah ya. Nah, hikmahnya di cerita Nabi Sulaiman ini apa? Jangan sombong. Di atas langit masih ada
langit, di bawah bumi masih ada bumi. Jangan sombong. Wah, saya paling cakep. Enggak, ada lagi orang yang lebih cantik. Wah, saya ganteng. Enggak, ada lagi orang yang lebih tampan. Wah, saya kaya. Enggak, ada lagi yang orang lebih kaya. Wah, saya pintar. Enggak, ada lagi orang yang lebih cerdas. Terus begitu. Ya, jadi jangan sok-sokan ya, seperti Nabi Sulaiman, walaupun kaya, walaupun segala macam dia punya, tapi tetap berpasrah diri kepada Allah Subhanahu